Sigap setiap saat, antarkan jenazah COVID sampai liang lahat. Siap siaga tak kenal waktu dan cuaca yang tak menentu. Begitulah kalimat yang pantas mewakili pekerjaan yang dilakoni tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pekalongan yang diterjunkan sebagai petugas pemakaman dan pengantaran jenazah COVID-19. Sebagai petugas, mereka harus sigap saat menerima informasi dari rumah sakit penanganan COVID sekitar bahwa ada pasien COVID-19 yang meninggal dunia agar segera dimakamkan. Seperti yang diungkapkan salah satu anggota tim pemakaman dan pengantaran jenazah COVID-19, DA Yuda, bahwa jenazah COVID-19 harus segera dimakamkan, tidak boleh lebih dari waktu 5 jam. Hal itulah yang membuat para petugas harus segera melakukan pemakaman kapanpun waktunya. Intinya kan petugas pemakaman itu kan karena kita dibatasi jam, dibatasi waktu pada saat pemakaman. Biasanya kan kami dapat informasi ini kan dari rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah Kota Pekalongan maupun rumah sakit COVID yang ada di sekitar, misalnya dari Pemalang, Semarang, Kajen, ya kan. Nah, dari tim pemulasaran maupun dokter maupun rumah sakit tersebut ada yang mengabari ke kami, ada yang meninggal. Setelah itu biasanya jam berapapun ya kami segera mempersiapkan diri. Begitu siap ya sudah. Jadi yang paling mengesankan ya intinya begitu ada informasi orang meninggal ya jam berapapun harus siap. Yuda menceritakan, pernah ia bersama timnya yang terdiri dari 8 orang karena banyaknya kasus COVID-19 di Kota Pekalongan berjibaku melakukan hingga 3 kali pemakaman dalam 1 hari dari waktu subuh tanpa henti sampai pukul 1:30 dini hari. Ia mengaku tak mau mengeluh meskipun kondisinya berpeluh. Namun ia bersedih karena jika semakin banyak masyarakat yang terpapar corona, maka potensi kematian yang terjadi pun akan semakin meningkat. Ia hanya berharap jangan sampai suatu saat nanti tangannya sendirilah yang akan memasukkan saudara atau kerabat dekatnya ke liang lahat karena terinfeksi COVID-19. Kan dalam 1 hari pernah sampai 2 hingga 3 kali. Itu kan lumayan maksudnya menyita energi. Ya kami tidak mengeluh tetapi maksudnya semacam ada perasaan sedih sih sebenarnya ketika semakin banyak yang dimakamkan itu justru kami semakin sedih bahwa pandemi ini ternyata belum berakhir, bahwa di Kota Pekalongan ternyata dampaknya begitu, bahwa COVID sudah ada di sekitar kita. Ya yang penting maksudnya jangan sampailah maksudnya saudara saya secara pribadi ataupun keluarga ataupun bahkan orang-orang yang saya kenal itu kemudian saya makamkan sendiri maksudnya di tengah pandemi. Nah bisa ya jangan sampai. 1 kali pernah kita pagi jam 5 subuh itu kan mendapatkan kabar informasi meninggal, baru dimakamkan, baru saja selesai bersih-bersih dikabarkan lagi ada yang meninggal jam 12-an. Ya langsung kita kerjakan lagi. Pun begitu kita selesai malam harinya misalkan, karena kebetulan itu kejadian meninggal jam 9 malam, itu langsung kita makamkan dan berakhir di hari besok tetapi sudah melewati batas jam hari itu. Jadi sampai selesai jam 1:30. Pemakaman tengah malam, kondisi hujan, dan tanah yang becek hingga tergenang air menjadi hambatan yang sudah mulai terbiasa Yuda dan kawan-kawannya hadapi saat memakamkan jenazah COVID-19 yang dipusatkan di tempat pemakaman umum TPU Sapuro, Kota Pekalongan. Namun yang membuat cukup berat adalah saat salah satu rekannya sempat dinyatakan positif COVID-19 dan harus diisolasi mandiri. Sementara sejumlah teman lainnya merasa kondisi tubuhnya kurang baik, sehingga jumlah timnya kian berkurang. Yuda mengaku, karena memang hanya ada 1 tim pemakaman COVID di Kota Batik, maka meskipun anggotanya berkurang,
mereka harus tetap berangkat, mulai dari menggotong peti hingga ikut memasukkannya ke liang lahat. Dengan resiko, energi mereka akan lebih terkuras. Kebetulan Kota Pekalongan ini untuk mengcover jenazah COVID satu kota, satu tim. Pernah kami tawarkan kepada tim penggali makam, itu beberapa kali tidak ada yang mau, Mas. Kalau banyak kematian ya tim itu terjun terus gitu ya? Iya, sak lempoy kok. 8 orang. Iya, 8 orang. Yang paling sedih ketika salah satu anggota tim kami itu terpapar COVID kan, akhirnya terisolasi. Berarti kan tim kami berkurang jadi 7. Pada saat tim kami berkurang jadi 7, kebetulan maksudnya pada saat kejadian pemakaman, maksudnya di selang 14 hari itu ada lumayan banyak. Beberapa kadang pas nila sakit misalnya kurang enak badan kan kami tidak bisa memaksakan. Jadi ketika tim itu semakin berkurang ya itu yang menyedihkan bagi kami karena meskipun sudah mengikuti pelatihan dan diedukasi mengenai prosedur pemakaman sesuai protokol kesehatan, namun Yuda mengungkapkan masih ada kekhawatiran dalam benaknya saat kembali ke rumah setelah ada prosesi pemakaman jenazah. Biasanya Yuda dan kawan-kawannya memang rutin membersihkan diri dulu di kantor sebelum pulang ke rumah. Namun, ia selalu akan menjaga jarak dan tidak mendekati istri maupun anak-anaknya dalam waktu 1 malam. Bahkan teman-teman yang lainnya, Yuda menceritakan mereka rela tidur di kantor selama 1 hari untuk meminimalkan dampak penularan COVID-19 ke keluarga tercinta. Kekhawatiran itu jelas ada. Bahkan dari beberapa teman kami biasanya setelah selesai memakamkan tidak langsung kembali pulang ke rumah. Beberapa tetap ada yang tidak diizinkan pulang sehingga mereka memilih misalnya dalam 1 malam ataupun 1 hari untuk tidur di kantor. Itu ada beberapa yang semacam itu. Kemudian untuk menjaga diri bagi saya misalnya ya ketika misalnya setelah selesai pemakaman biasanya kalau malam hari ya saya tidak mendekat maksudnya dengan istri, dengan anak. Biasanya saya akan tidur terpisah untuk 1 malam. Mewakili tim pemakaman yang lain, Yuda menerangkan ada banyak prosedur yang harus diingat dan dilakukan para petugas usai melakukan pemakaman untuk menjaga diri dari resiko penularan COVID-19. Selain harus menggunakan APD lengkap seperti hazmat, kacamata Google, dan kaos tangan, petugas harus mensterilisasi peralatan yang dipakai dalam penguburan jenazah, baik cangkul maupun sekop. Sementara hazmat yang telah dipakai kemudian akan dibakar. Selama bertugas, para petugas juga tidak akan makan maupun minum sebelum benar-benar badannya selesai dibersihkan di kantor. Bagaikan mandi disinfektan. Badan mereka juga sebelumnya harus disemprot disinfektan, termasuk tangan yang harus rutin disterilisasi saat proses pelepasan APD. Hingga Yuda mengaku kondisi telapak tangannya mengelupas karena seringnya memakai disinfektan yang memang penuh bahan kimia dan antiseptik. Ya tentunya setelah di tempat pemakaman ataupun di kuburan kita disemprot dengan disinfektan, sampai dengan kantor pun juga kita membersihkan diri, cara melepas bajunya juga tidak asal kan, jangan sampai ada yang terbuka, maksudnya tersentuh satu sama lain. Maksudnya ketika melepaskan sarung tangan itu juga diupayakan juga tetap menggunakan hand sanitizer saat itu juga. Setelah selesai semuanya dilepas, baju hazmat dibakar, mandi membersihkan diri, baru kemudian menggunakan baju yang baru, maksudnya yang bersih, baru kemudian kembali beraktivitas. Kui makanya tangannya ngelotok kabeh kok. Menurut Yuda, secara umum pemakaman jenazah COVID-19 dengan jenazah biasa tidak ada yang berbeda. Karena keluarga masih tetap diperbolehkan mensolati dan juga bertaksiyah. Namun, dengan tetap memakai aturan protokol kesehatan, baik itu memakai APD maupun dengan berjaga jarak. Ia juga memastikan prosesi pemakaman jenazah COVID-19 juga sudah sesuai dengan kaidah agama, sehingga masyarakat tidak perlu mengkhawatirkannya. Pihaknya mewakili para rekan petugas hanya berpesan agar masyarakat tak abai
untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena menurutnya, di balik semakin tak pedulinya masyarakat terhadap protokol, maka akan ada para garda terdepan COVID yang akan semakin berjibaku melawan COVID, bertarung nyawa setiap waktu.